Chacun son tour. Patrick. Une revanche à prendre. Je vais tout miser là-dessus. Kisah diawali pada seorang pria bernama Angelo asal kota Amerika Serikat yang sedang mempersiapkan latihan fisik, pernafasan, kekuatan, tenaga otot, dan ketegangan yang lain untuk menjadi orang terpilih agar bisa ikut turnamen tinju yang diadakan beberapa hari lagi. Je voulais être le meilleur. Un grand boxeur. Angelo bercita-cita ingin menjadi seorang petinju hebat seperti Muhammad Ali, cuma karena di kotanya yang tidak mendukung banyak orang yang belajar tinju Thailand, Angelo terpaksa harus belajar sesuai dengan arahan yang diberikan oleh seorang pelatih agar bisa ikut turnamen supaya menjadi seorang petinju Thailand yang sangat profesional. Pour les autres. Valu un surnom. Scorpion. Saat latihan, Angelo dipanggil oleh sang pelatih memberitahu bahwa dia tidak bisa ikut turnamen, melainkan sang pelatih takut Angelo tidak bisa mengontrol emosi dan keraguan tentang fisik yang dimilikinya. Angelo bisa saja mengakibatkan kekalahan fatal karena mental yang belum cukup. On va pas te mentir. Tu sais que t'es pressenti, que t'es capable. Mais on sait pas encore si c'est le bon moment pour toi. Sang pelatih memutuskan untuk memilih peserta lain, melainkan adalah si Patrick untuk ikut turnamen. Saat Angelo mendengar, merasa marah dan tidak terima dengan keputusan yang diberikan, merasa kekuatannya diremehkan, Angelo segera pergi dari tempat latihan untuk meninggalkan tempat tersebut. Ouais, c'est Patrick. Saat turun dari tangga, muncul Patrick mengatakan kepada Angelo untuk bersabar karena ke depan Angelo akan terpilih untuk peserta ke selanjutnya ikut turnamen. Karena emosi tak terkontrol, Angelo langsung memukul wajah Patrick sampai terkapar tepat di depan sang pelatih. Son tour. Patrick. Setelah melihat tingkah Angelo seperti binatang buas, melainkan tidak ada rasa hormat dan sabar, sang pelatih pun memutuskan untuk mengeluarkan Angelo dari komunitas tinju Thailand tersebut. Je leur ai donné raison. Ça allait changer ma vie. Sans la boxe. Malamnya saat sedang jalan santai, datang Patrick bersama kawan untuk membalaskan dendam kepada Angelo. Tanpa rasa takut, dia menerima tawaran tersebut sebagaimana ingin mencoba kemampuan yang dimiliki, dan pada akhirnya mereka bertiga dihajar habis-habisan. Tanpa sadar, Patrick menjadi tewas karena pukulan amarah yang disebabkan emosi tak terkontrol. Sadar bahwa perbuatannya salah, Angelo merasa menyesal atas yang dilakukan selama ini, dan pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara dan berpikir tidak ada lagi harapan untuk meraih impian, dan disinilah akhir dari cita-cita untuk menjadi seorang petinju yang hebat tenggelam bersama mimpi yang diinginkan selama ini. 6 tahun kemudian, inilah Angelo yang sekarang hanya seorang gelandangan yang pengangguran sama seperti kita, dengan fisik yang tidak terawat karena pikiran yang terlalu banyak, dan akhir-akhir ini beliau sering merokok dan minum alkohol dengan kehidupan yang tidak memadai seperti lagu Last Chill yang berjudul Diari Dispresiku. Angelo la merde. Maintenant. Keesokannya bertemu dengan seorang sahabat bernama Michael yang selalu membantunya sebagai seorang pengangguran. Sambil mencari pekerjaan, Michael selalu membeli rokok, uang makan agar Angelo bisa hidup sambilan mendapatkan pekerjaan. Michael mengajaknya ke sebuah diskotik. Di sana Angelo meminum alkohol sehingga hilang ingatan. Secara tak sadar merayu seorang pekerja bar bernama Angel dengan kemampuan kata-kata yang membuat para wanita terperangkap dalam jeratan buaya darat. Vous êtes pas à votre place ici. Ah bon? Vous êtes comme un ange. C'est vrai, ça c'est vrai.
Di sini mereka saling memperkenalkan diri dan ngobrol panjang gak jelas seperti halnya orang yang pertama kali kenalan, tinggal di mana, masih sekolah, kapan bisa ke rumah, kapan jumpa, abang beliin ini itu, dan banyak sekali dengan hal perangkap yang direncanakan lelaki hidung belang. Akan tetapi Angelo tidak seperti itu. Walaupun beliau tidak pernah sama sekali merasakan kehangatan wanita, Angelo tahu cara mengontrol kata-kata yang tepat dalam berbicara dengan lawan jenis. Petit prince. Il y a une rose dedans. Setelah panjang lebar, akhirnya Angel mengajak Angelo makan siang bersamanya tepat di hari esok pada pukul 2 hari di restoran terdekat yang harganya tidak terlalu mahal. Setelah mendengar hal tersebut, beliau merasa senang karena baru pertama kali merasakan hal seperti ini, apalagi diajak oleh seorang wanita yang disukainya. Jean Elisabeth, tu connais? Je connaîtrais. Marrant à me dire. Keesokannya Angelo datang dengan waktu yang tidak tepat melainkan terlambat, tetapi Angel tidak mempermasalahkan walaupun sudah menunggu lama. Setelah selesai makan, Angel mengatakan kepada Angelo bahwa bosnya yang bernama Marcus ingin menemuinya tepat di bar yang mereka ngobrol semalam. Ouais, ma mère. Cité des Acacias. Ouais, je vais voir ma mère tous les mercredis. Je fais ses courses. Setelah memberitahu, Angel segera pergi untuk bekerja dan Angelo terpaksa harus ngutang setelah makan di restoran tersebut karena kondisi dompet yang tidak memadai. Combien je dois? 19,80. Keesokannya Angelo datang ke bar yang semalam. Di sana Angel mempertemukan Angelo dengan Marcus dan ada satu asistennya bernama Lia. Di sana Marcus mengajak ke ruang pribadi. Marcus meminta kepada Angelo untuk bekerja dengannya, melainkan mengikuti pertandingan tinju ilegal yang diadakan di tempat rahasia. Hadiah bagi pemenang akan mendapatkan uang yang sangat banyak dan kemungkinan bisa merubah hidupnya untuk ke depan. Je t'ai vu combattre en taille avant, j'ai pas oublié. À l'étranger, ça fait un carton officiel. Setelah mendengar hal itu, Angelo tidak menjawab apa-apa, kesal dengan pekerjaan yang ditawarkan. Angelo segera kembali untuk menenangkan diri sambil berpikir-pikir apakah dia harus menerimanya atau tidak. Esoknya di sebuah tempat saat Angelo sedang duduk nyantai, tanpa sengaja bertemu dengan Angel dan ternyata dia adalah janda satu anak. Angelo terus mengikuti dari belakang sehingga Angel bertanya apa yang Angelo inginkan darinya. Tu veux rien? Terlihat dari wajah bahwa Angelo ternyata sangat menyukai Angel tetapi tidak tahu cara mengatakan karena sama sekali belum pernah pacaran atau berhubungan dengan seorang wanita. Walaupun beliau tidak tahu cara mengungkapkan perasaan cinta kepada Angel, yang pasti terus mengikuti janda dari belakang tanpa tujuan. Karena terlalu kesal, Angel memarahi Angelo agar tidak terus mengikutinya dan mengatakan bahwa dia melayaninya mengajak makan bertemu, melainkan bagian pekerjaan yang disuruh oleh Marcus dan Michael agar Angelo terbujuk untuk bekerja sama dengan mereka. D'accord, c'est pas besoin de s'énerver. Non mais si. D'ailleurs, je m'énerve pas. Par ton copain Moïse, un service. C'est ce que c'est ça? Setelah mendengar hal itu, merasa dia dipermainkan, secepat mungkin mendatangi Michael. Setelah memberi pelajaran, Angelo meminta kepada Michael jangan mencampuri urusannya, apalagi membuatnya seperti anak kecil dan orang bodoh yang dipermainkan. Michael mengatakan kepada Angelo bahwa dia melakukan semua ini demi untuknya, melainkan agar bisa merubah hidup Angelo untuk ke depan. Mais regarde-toi, putain! Regarde ce que t'es devenu! Setelah berpikir panjang, akhirnya menerima tawaran Marcus untuk meraih impiannya sekali lagi untuk menjadi seorang petinju Thailand yang disebut Sang Scorpion binatang buas. On a gagné. Tous les coups permis, rien à foutre. Le soir même, j'avais pris ma décision. Scorpion. Pertama kali bertanding, Angelo sangat sulit mengalahkan lawan karena akhir-akhir ini kurang latihan yang disebabkan fisik dan mentalnya tidak kuat atau bisa disebut sangat lemah. Angelo selalu kena pukulan bertubi-tubi dari lawan yang membuatnya kewalahan dan hampir saja menjadi kalah.
Karena keyakinan yang ingin dia capai, Angelo menjadi kuat sesuai dengan yang dijuluki binatang buas dan langsung dapat mengalahkan lawan ditambah semangat janda yang dimilikinya. Setelah pertarungan pertama selesai, Angelo mendapatkan uang yang lumayan banyak dari Marcus sehingga asistennya merasa kagum dengan kekuatan fisik dan kepala botak yang dimiliki Angelo dan selalu memerhatikan dengan tatapan yang agak lain, dan jika dilihat ada sesuatu yang mencurigakan di dalam pikiran si wanita ini, tetapi entahlah, hanya sesama perempuan yang tahu. Hari demi hari Angelo berlatih dengan keras agar fisiknya bertambah kuat dan selalu mendapatkan kemenangan dalam pertandingan tanpa adanya kekalahan sekalipun. Lagi-lagi si Lia merasa kesan kepada satu petarung ini. Angelo sekarang bukan lagi seorang gelandangan, melainkan adalah sang petarung buas yang dijuluki Scorpion tak terkalahkan. Beberapa hari kemudian, lagi-lagi Angelo mengikuti Angel dan mengintai secara diam-diam. Walaupun tidak berani menjumpai, setidaknya dia sudah menjenguk dan melihat keadaan sang pujaan hati walaupun belum sampai ke tangan, selalu memerhatikan dengan keadaan Angel dari kejauhan. Setelah resmi menjadi petarung Marcus, dia memperlihatkan kepada Angelo ada satu orang yang juga memiliki petarung hebat dengan tubuh besar dan penuh otot. Bukan lain adalah salah satu karakter pemain Smackdown, siapa ya lupa saya namanya, pernah juga main waktu di PS2, tetapi itu tak penting. Dan dia sudah banyak sekali mendapatkan juara di berbagai pertandingan dan termasuk beberapa petarung hebat di negara lain yang sudah dikalahkan. Genre cerveau croate, c'est un français. Merasa tersaing, Angelo berharap kepada Marcus suatu saat dia bisa mempertemukannya di pertandingan untuk melawan agar bisa melihat seberapa kehebatan yang dimilikinya. Sebilah menenangkan pikiran bagaimana agar bisa mendapatkan hati Angel, Angelo masuk ke sebuah ruang yang ditemani asisten Marcus melainkan si Lia. Di sana Angelo berpikir cara bagaimana, seperti apa dan apa yang harus dia ucapkan agar Angel terbujuk, dan si Lia yang selalu memerhatikannya sadar bahwa Angelo sedang memikirkan sesuatu walaupun dia tidak tahu. Namun di sini ada sesuatu yang tak terduga terjadi antara angin utara dan timur tiba-tiba tertabrak secara bersamaan sampai terjadilah goncangan hebat yang belum pernah Angelo rasakan seumur hidup, dan tiba-tiba seperti yang saya katakan sebelumnya, ternyata kecurigaan saya memang benar. Diam bukanlah suatu Seperti yang saya katakan sebelumnya, ternyata kecurigaan saya memang benar. Diam bukanlah suatu hal yang bisu, akan tetapi ada sesuatu yang terpendam melainkan yang mesum-mesum berada di dalam pikiran kita pada saat memerhatikan seseorang. Setelah melakukan, Lia keluar dari tempat itu dan masuk ke dalam mobil menelpon seseorang, bukan lain sahabatnya, dan ternyata Lia adalah seorang polisi yang menyamar sebagai asisten Marcus, ingin berencana menangkap mereka semua yang melakukan bisnis ilegal termasuk Marcus, cuma belum ada waktu yang tepat dan pas untuk menangkap mereka semua. Bon, à Paris, il était à la boîte hier soir. J'ai pas pu t'appeler avant, la soirée s'est finie tard. C'est Elodie. T'étais où? Singkat cerita, di sebuah tempat Angelo sedang pemanasan untuk bersiap-siap melawan seorang pria berkulit hitam, dan di sini ada sedikit perdebatan antara Marcus dengannya. Angelo merasa bahwa dia sekarang sudah dimanfaatkan oleh Marcus, melainkan dia menganggap bahwa Marcus sudah menganggap Angelo sebagai hewan peliharaannya. Tu veux que je te remplace? Tu veux retourner en bas? J'en ai rien à foutre, Marianne. Je ferai le combat. C'est tout.
Angelo. Saat bertanding dengan kekuatan dan semangat penuh yang dimiliki Angelo, dapat dengan mudah menyerang si pria ini ketika saat menghindar dari serangan sampai-sampai tak sengaja kena wajah penonton yang sedang bersorak. Dan ternyata di sana ada Angel yang tak sengaja sedang lewat dan kebetulan dia melihat Angelo bertarung. Angel sejenak berhenti untuk melihatnya dan merasa bahwa mereka sangat mengerikan dan bahkan menganggap Angelo seperti orang jahat yang tidak ada rasa kasih sayang sedikit pun kepada orang lain. Setelah mendapatkan kemenangan, Angelo pergi dari tempat tersebut dan secepat mungkin mendapatkan hadiah dari Celia untuk kedua kalinya. Singkat cerita, Angelo akhirnya memberanikan diri untuk menjumpai Angel. Di sini Angel meminta kepada Angelo untuk berhenti mengejarnya karena Angel takut merasa bahwa Angelo adalah orang yang jahat dan Angel berharap kepada Angelo agar segera menjauhinya. Dengan kekuatan cinta serta kasih sayang yang dimiliki Angelo, langsung memeluk dan bersedia menjadi lelaki setia dan pada akhirnya Angel menjadi terbujuk. Angelo pun langsung mengantar Angel untuk pulang ke rumah. Mereka berdua melakukan senam olahraga dewasa dan sekarang Angelo sudah resmi menjadi seorang lelaki hidung belang. Angelo mengatakan kepada Marcus bahwa dia jangan bermacam-macam dengannya dan jangan pernah melakukannya seperti hewan peliharaan atau mempermainkannya. Meminta kepada Marcus untuk membiarkan Angel tidak bekerja lagi menjadi seorang pelacur. Ketika mendengar, Marcus merasa bahwa ini tidak betul dan tidak semudah itu menerima keputusan yang diberikan. Berpikir ini semua akan hancur dan pastinya jika membiarkan Angel tidak bekerja lagi, bisnisnya akan kacau. Bisa-bisa dia tidak bisa mendapatkan uang yang banyak karena Angel adalah satu-satunya wanita yang dibayar dengan harga mahal. Keesokannya Marcus menjumpai Angel, meminta kepadanya untuk jangan bermacam-macam dan segera menjauhi petarungnya melainkan Angelo. Jika tidak, maka dia tidak akan segan-segan untuk menyakiti dirinya. Et ça, il n'en est pas question. Singkat waktu, Marcus meminta kepada pria ini untuk mengajak petarungnya untuk melawan Angelo. Marcus dengan sombong dan angkuh mempertaruhkan semua yang dimiliki untuk melihat siapa yang hebat di antara kedua petarung milik mereka. Marcus menelpon Michael untuk mengantarkan Angel ke salah satu pelanggan yang menyewanya di sebuah tempat. Michael dengan disiplin serta gaji bulanan yang ingin ditambah, langsung secepat mungkin mengantarkan Angel ke tempat lokasi tersebut. T'as pas le choix, Virginie. Moi, j'y vais pas, là. Tiba saatnya di hari mereka akan bertarung. Angelo dengan semangat dan penuh keyakinan bahwa dia akan menang dan disertai dengan banyaknya penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut untuk melihat siapa yang hebat di antara mereka berdua, si petinju hebat yang terkenal atau si petinju yang dijuluki Sang Skorpion tak terkalahkan. Ketika pertarungan dimulai, ternyata tidak sesuai dengan yang dipikirkan Angelo. Dia sangat kewalahan melawan si pria tersebut dan selalu menerima pukulan yang bertubi-tubi sampai-sampai dia terlempar keluar dari zona ring pertandingan. Berpikir ini tidak akan menjadi hari yang baik, Angelo melakukan serangan balasan kepada si pria ini yang membuatnya menjadi panik sehingga menjadi terluka parah dan hampir saja Angelo membuat tangannya menjadi patah.
Di tempat Michael yang menunggu Angel di luar, ternyata yang menyewanya bukan lain adalah seorang bapak-bapak seperti pejabat. Ternyata dia adalah orang yang sangat brutal, melainkan suka melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap wanita sebelum dimain atau sedang bermain. Ketika Michael mengetahui dari salah satu bawahan Pak Tua ini bahwa dia orangnya seperti itu, karena tidak berani berurusan, tenaga yang dimiliki sangat lemah untuk melawan, Michael pun segera cepat pergi ke tempat pertandingan untuk memberitahu kepada Angelo bahwa Angel si pujaan hati sedang dalam bahaya. Oui, il va prendre son temps cette fois-ci. Di tempat pertandingan, setelah beberapa menit bertarung dan mereka berdua saling melakukan serangan dan kita belum tahu siapa yang akan jadi pemenang, dan terlihat dari wajah yang terluka berdarah dan fisik mereka berdua yang lama-kelamaan semakin melemah. Di saat pertandingan mulai menjadi semakin seru, tiba-tiba datang Michael memberitahu kepada Angelo bahwa Angel sedang dalam bahaya, dan pada saat itu juga dia berhenti melanjutkan pertarungan dan segera cepat pergi ke tempat lokasi untuk menyelamatkan Angel. Dan lihat rencananya yang sudah diatur dari awal bersama pasukan dengan cepat. Pada akhirnya, Marcus bersama bawahannya termasuk orang-orang yang melakukan bisnis ilegal berhasil ditahan dan ditangkap untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di tempat Angel yang sedang disiksa berhasil melawan walaupun dirinya terjatuh dengan tenaga yang seadanya. Sebagai perempuan bisa dikatakan sangat lemah untuk melawan laki-laki, namun sebagai calon istri seorang petinju, Angel berhasil mengalahkan si Pak Tua dengan pukulan amarah yang bertubi-tubi ke wajahnya sampai si Pak Tua ini menjadi kewalahan. Tiba Angelo di tempat, langsung masuk dan menyerang semua anak buah si Pak Tua. Ketika tiba di dalam kamar, melihat si Pak Tua yang tidak lagi berdaya, dan Angelo pun tidak ada lagi berniat untuk menghajarnya. Dan pada akhirnya Angel berhasil selamat dan semua orang yang berkaitan dengan bisnis ilegal termasuk perdagangan wanita berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Celia pun harus terpaksa merelakan Angelo bersama Angel melanjutkan hubungan sampai menjadi keluarga bahagia. Walaupun produknya sudah dipakai, akan tetapi dia harus menerima kenyataan walaupun hatinya sakit dan pastinya dia sangat merasakan sedih. Di akhir film, mereka berdua bisa disebut sebagai suami istri yang sudah menikah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, dan Angelo pun sekarang resmi menjadi ayah tiri bagi anak Angel dan film pun tamat. Ada beberapa hal yang menarik dalam film ini yang saya sukai. Di adegan pertarungan terlihat sangat real dan akting yang sangat memuaskan. Sama halnya seperti film Anders Puit Boyka yang adegan pertarungannya sangat keren dan brutal sekali. Tidak seperti halnya di film-film lain yang banyak sekali menggunakan efek terbang-terbangan, termasuk kekuatan ilmu keris petir dan pukulan-pukulan yang dilayangkan bisa menyebabkan lawan terlempar sampai beberapa meter. Yang intinya begitulah. Kesimpulan dari film ini, jangan menyerah, teruslah mengejar janda dengan semangat agar kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Cukup sekian dan terima kasih.